Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rajbani, NIM 1203138, kelas RB, mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat tentang yaitu judul makanan nasi Padang. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kita ketahui yaitu nasi Padang merupakan makanan khas Minangkabau dari Sumatera Barat. Nasi Padang sendiri disajikan secara lengkap prasmanan dengan adanya daging, ikan, sayuran, dan juga makanan pedas yang dimakan dengan nasi putih. Nasi Padang ini terkenal akan rasanya yang nikmat karena terbuat dari santan dan juga cabai pedas. Dengan begitu, nasi Padang banyak digemari oleh banyak orang dan komoditas ekspor paling terkenal serta masyarakat Minangkabau mempunyai kontribusi yang besar untuk masakan Indonesia. Selanjutnya yaitu di sini terdapat ada 5 komoditas yang telah saya ambil dalam tanaman pangan pada nasi Padang. Yang pertama yaitu ada padi, daun singkong, cabai, pakis, dan juga talas. Yang pertama yaitu asal-usul dari padi. Padi sendiri di bahasa Latinnya yaitu Oryza sativa L, merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi ini diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang imigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Tanaman padi awalnya tumbuh di sungai Yangtze di Tiongkok pada tahun sekitar 7000 Masehi. Padi sudah ditanam sejak 300 tahun sebelum Masehi. Bukti penanaman padi ini ditemukan di Pulau Sulawesi. Selama ribuan tahun beras pun menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Bahkan saking pentingnya, beras ini dijadikan penghormatan diberikan kepada Dewi Sri, Dewi Padi yang dipercayai oleh orang Jawa kuno dan Bali. Yang selanjutnya yaitu komoditas dari daun singkong. Nah, daun singkong sendiri ini nama latinnya yaitu Manihot utilissima. Disebut juga ubi kayu atau ketela, berasal dari Amerika Selatan yang dikembangkan di Brasil dan Paraguay pada masa prasejarah. Tanaman singkong ini masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis ke Maluku sekitar abad 16. Daun singkong memiliki kandungan nutrisi tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Daun singkong sendiri ini bisa dijadikan salah satu menu alternatif pengganti sayuran lain karena mengandung gizi yang sama seperti bayam, kangkung, dan juga katuk. Yang selanjutnya yang ketiga, komoditas cabai. Cabai rawit sendiri istilah latinnya yaitu Janus capsicum dan merupakan tanaman asli dari Amerika Selatan. Cabai masuk Indonesia pada awal abad dibawa oleh seorang pelaut Portugis bernama Ferdinand Magellan. Setelah itu penyebarannya secara tidak langsung dilakukan oleh para pedagang dan pelaut Eropa yang mencari rempah-rempah ke pelosok Nusantara. Yang selanjutnya yaitu ada juga pakis. Sayur pakis atau juga disebut dengan paku sayur dengan nama latinnya yaitu Dibelasium esculentum, merupakan sejenis paku atau pakis yang biasa dimakan ental mudanya sebagai sayuran oleh penduduk Asia Tenggara dan kepulauan di Samudra Pasifik. Paku ini biasanya tumbuh di tepi sungai atau di tebing-tebing yang lembab dan juga teduh. Yang terakhir yaitu ada komoditas talas. Talas ini dengan bahasa Latin yaitu Colacacia eculanenta L, adalah tumbuhan penghasil umbi-umbian yang cukup penting. Tanaman ini berasal dari suku talas-talasan atau Araceae. Tanaman talas juga dikenal dan sudah ditanam pada abad pertama di Cina. Setelah itu talas menyebar ke daerah-daerah Asia, ke daerah-daerah asal Asia Tenggara dan juga Jepang. Terus konon selama berabad-abad lamanya talas menjadi bahan makanan pokok di beberapa daerah Asia dan kepulauan Pasifik. Talas diperkirakan telah dibudidayakan manusia sejak zaman purba, bahkan pada zaman sebelum padi ditanam oleh orang. Selanjutnya di sini ada referensi yang saya ambil untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.